dan niatnya di dalam hati dan tidak dilafazkan. Itu hendak melaksanakan salat sunnah dua. Salat sunnah itu adalah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat Idul Adha ini terdiri di rakaat pertama itu terdiri dari 8 kali takbir. Takbir pertama itu namanya takbiratul ihram. Takbir pertama adalah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Boleh Allahumma ba'id dan boleh juga inni wajjahtu dan seterusnya. Setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, maka kita bertakbir 7 kali, namanya takbir zawaid 7 kali. Allahu Akbar sampai 7 kali. Dan di antara takbir 7 ini boleh kita membaca subhanallah walhamdulillah. Alladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini adalah hari raya kedua kaum muslimin. Alladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini adalah hari raya kedua kaum muslimin. Ditumbuhkan dari mulai ihram umrah sampai kepada wukuf di Arafah yang merupakan inti pelaksanaan haji serta melempar jumrah dan ibadah-ibadah suci lainnya. Sedangkan di tanah air, masing-masing kita kaum muslimin yang tidak berhaji disunnahkan untuk melaksanakan shaum Arafah serta mendirikan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban atau udhiyah. Semua itu bukan sebuah amal dan aktivitas kosong yang tanpa makna dan kandungan hikmahnya. Semuanya adalah tarbiyah. Semuanya adalah proses pendidikan dari Allah untuk mencapai derajat ketakwaan. Bukan sekedar untuk pamer kekayaan atau menebus kesalahan. Ketika kita berbicara tentang ayat-ayat haji yang tercantum dalam surat Al-Hajj, Allah memulainya dengan tujuan asasi dari peribadatan besar ini, yaitu at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum." Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ketika berbicara tentang penyembelihan hewan kurban, Allah juga menyebutkan tujuannya, yaitu at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin."
daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian agar kalian mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kalian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, iman dan takwa, sumber peradaban penuh kehormatan, kemuliaan, kejayaan, keberkahan, serta keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalau saja mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari Allah adalah lebih baik jika mereka mengetahui. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ibadah kurban yang syarat dengan nilai-nilai pengorbanan dan tarbiyah kembali Allah hadirkan melalui kekasihnya Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala Ismail sampai pada usia mandiri, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana dengan pendapatmu?" Ismail pun berkata, "Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Ketaatan seorang Ismail yang masih belia tentu buah dari pendidikan ayahandanya yang mulia. Perintah Allah justru datang melalui mimpi yang merupakan level terberat dalam menerima perintah Allah dibanding dengan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perintah. Kasih sayang seorang ayah tentu akan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan perintah tersebut. Namun justru Ibrahim memilih memenuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya daripada mengikuti perasaan dirinya terhadap putranya yang masih kecil. Karena ia yakin tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu melainkan untuk kebaikan dirinya, keluarganya, dan umatnya pada masa yang sama. Disitulah tergambar tingkat ketaatan Nabi Ibrahim yang luar biasa, yang layak mendapatkan kehormatan untuk membawa risalah ibadah kurban dan ibadah haji bersama keluarganya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, proses pendidikan keluarga Ibrahim dapat direkam dari doa yang dipanjatkan kepada Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa yang merupakan wujud dari cita-cita luhur Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'al muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekkah, negeri yang aman, dan jadikanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Rabbku,
Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, bagi yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ya Rabb kami, berikanlah ampunan kepadaku dan kedua bapak dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, pada hari kiamat. Ayat ini dan beberapa ayat setelahnya menggambarkan bagaimana proses dan tahapan pendidikan keluarga yang tidak singkat, sehingga keluarga Ibrahim diabadikan sebagai keluarga teladan sepanjang zaman yang menjadi ikon dua ibadah agung, ibadah haji dan ibadah kurban. Padahal lembaga yang paling permanen hingga ke surga kelak adalah lembaga keluarga. Lembaga inilah yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai parameter kebaikan umatnya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling tidak terdapat 4 pelajaran yang dapat dipetik dari doa-doa Ibrahim alaihissalam, sebagaimana ayat yang sudah dibacakan, sebagai landasan pendidikan keluarga dan masyarakat. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menempatkan keluarganya di sembarang tempat, melainkan di dekat Baitullah, rumah Allah. Penempatan ini bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan atas perintah Allah agar sejak awal Nabi Ibrahim memperhatikan lingkungan tempat tinggal keluarganya. Beliau ingin mengkondisikan keluarganya agar senantiasa dekat dengan Baitullah. Hal ini mengajarkan bahwa sebuah lingkungan yang islami, lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai ibadah dan kemuliaan adalah pilar terpenting bagi meluasnya keberkahan hidup bagi keluarga dan masyarakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Keluarga dan masyarakat akan mendapatkan kebaikan, ketenangan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka karena Allah memberikan keberkahan di setiap sisi kehidupan mereka. Target dan cita-cita tinggi setiap muslim adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Cita-cita ini hanya dapat diraih oleh mereka yang menjalani kehidupan di dunia ini dengan berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini memerlukan bantuan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang paling kondusif untuk hal ini adalah keluarga dan masyarakat Islami. Kedua, meskipun keadaan sekeliling tempat tinggal keluarganya adalah tempat yang tandus, kering dan tidak ada tanaman dan tumbuhan, namun yang diminta oleh Nabi Ibrahim pertama kali adalah agar keluarganya dijadikan orang-orang yang mampu mendirikan sholat. Inilah permohonan yang berorientasi untuk mendekatkan keluarga dengan Allah. Sebuah permohonan yang jarang dikumandangkan oleh para orang tua dan kaum pendidik sekarang. Sungguh sangat kontras dengan dunia pendidikan sekarang yang lebih kental dengan material oriented. Sholat menunjukkan ketenangan jiwa dan kesucian hati para pelakunya. Ketika menegakkan sholat dengan sebenarnya, maka diraihlah puncak kebahagiaan hati dan sumber segala ketenangan jiwa. Begitulah semua ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala membentuk ketenangan dan kebersihan rohani manusia. Kemudian yang ketiga, doa Nabi Ibrahim alaihissalam berikutnya, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Beliau sangat berharap bahwa keluarganya menjadi orang-orang yang dicintai oleh masyarakat, dan sebuah keluarga akan disegani oleh masyarakat
manakala tampil dengan akhlak dan perilaku yang terpuji dan bisa memberikan manfaat di tengah-tengah mereka. Inilah indikasi keberhasilan sebuah pendidikan. Dilihat dari akhlak dan moral binaannya. Di samping kualitas intelektual yang sering dijadikan barometer keberhasilan pendidikan satu-satunya, makarimul akhlak merupakan sifat para nabi, orang-orang siddiq dan soleh. Sedangkan akhlak yang buruk adalah racun yang membawa pemiliknya ke jalan syaitan dan penyakit yang menghancurkan kebahagiaan umat manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak yang luhur yang dimiliki umat manusia. Beliau membawa akhlak yang agung bersumber dari wahyu ilahi untuk menjadi teladan bagi orang yang beriman. Akhlak mulia adalah kunci untuk meraih segala kemuliaan hidup. Tanpa akhlak mulia, maka kehidupan ini akan kacau balau dan tidak akan terjadi keadilan yang didambakan oleh semua orang. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menutup doanya dengan permohonan yang bersifat materi. Dan anugerahilah kami dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Permohonan ini secara umum menyalahi kebiasaan masyarakat dalam berdoa. Biasanya doa memohon rezeki akan ditempatkan di urutan pertama, bukan terakhir. Tetapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Dan ternyata rezeki yang beliau mohonkan untuk keluarganya adalah untuk menjadikan mereka lebih bersyukur, sehingga akan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi dan masyarakat yang senantiasa bersyukur dengan kondisi apapun, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, menyayanginya, mengampuni dosa-dosanya, melipat gandakan pahalanya, menenangkan dan membahagiakan jiwanya, menurunkan keberkahan dalam hidupnya, dan membersihkan jiwanya dari berbagai kotoran. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah beberapa metode pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu mengantarkan mereka menjadi keluarga sekaligus wujud masyarakat teladan sepanjang zaman yang diabadikan oleh Al-Quran. Keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa sekaligus tampil sebagai pemeran utama dalam syariat ibadah haji dan ibadah kurban. Kita sangat berharap akan lahir keluarga-keluarga Ibrahim yang kental dengan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Kemanfaatan di sini tentu bersifat umum. Kemanfaatan yang bersifat agama, manfaat moral dan material, manfaat yang bersifat personal maupun kolektif. Akhirnya di hari yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga dan masyarakat yang taat kepada perintah Allah, keluarga dan masyarakat yang paling menyayangi sesama. Lebih dari itu, mudah-mudahan Allah menjadikan umat ini umat yang satu, umat yang kuat, umat yang bersaudara dan saling berkasih sayang, umat yang penuh kemuliaan dan martabat. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana dhunubana kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alanahu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami berkumpul di sini di hari yang penuh berkah ini, memohon padamu untuk menyatukan hati-hati kami, berkumpul atas cinta padamu, berjanji setia menolong agamamu. Kuatkanlah persaudaraan kami,
tunjukilah jalan hidup kami, kekalkanlah persaudaraan kami, penuhilah hati kami dengan iman kepadamu dan ketakwaan kepadamu. Hidupkanlah kami dan keturunan kami dalam ma'rifat padamu, matikanlah kami dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penolong. Ya Ghafur ya Razzaq, terimalah ibadah haji saudara-saudara kami yang berhaji tahun ini. Jadikanlah haji mereka sebagai haji yang mabrur. Ampunilah dosa-dosa mereka dan selamatkan mereka sampai kembali ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga-keluarga mereka dalam keberkahan. Anugerahkan kami yang belum berhaji agar dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya Tawwab ya Fattah, terimalah semua pengabdian dan pengorbanan kami. Sempurnakanlah yang kurang dari kami. Engkaulah yang Maha Sempurna. Jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang komitmen dengan kebaikan, setia dengan ketaatan, keluarga-keluarga yang menegakkan sholat, keluarga-keluarga yang rajin berinfak, semangat beribadah dan senantiasa berusaha menjalankan kewajiban. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin, Allahumma tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.